Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video online pembelajaran saya, yakni di channel M Syafi'i. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang cara mengisi lembar monitoring bimbingan, yang mana mungkin teman-teman sebelumnya sudah berproses bimbingan dengan saya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi lembar monitoring tersebut. Dan ini juga sesuai dengan arahan yang saya berikan di video sebelumnya, yaitu tentang metode bimbingan, yang mana saya sampaikan bahwa ketika setelah selesai bimbingan, teman-teman saya harapkan untuk mengisi lembar tersebut supaya apa? Supaya nanti saya dapat mengecek kembali hasil bimbingan dengan teman-teman sampai mana. Kemudian ketika kita akan memulai bimbingan kembali, saya dapat mengontrol sejauh mana bimbingan kita, dan nanti kita bisa mulai untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Baik, untuk mengetahui bagaimana cara pengisian lembar monitoring tersebut, mari kita mulai. Yang pertama-tama, silakan teman-teman buka di Google Chrome atau bisa pakai jenis yang lain untuk browsernya. Kalau di sini saya pakai Google Chrome, yaitu silakan buka di website saya www.msyafi'i.com. Kita enter, kita tunggu keluar halaman dari website saya. Oke, sudah keluar. Di halaman ini ada beberapa menu yang muncul, yaitu ada menu pendidikan, kemudian ada menu penelitian, ada menu pengalaman tutorial, dan ada menu tentang spimedia.id. Nah, untuk mengisi formulir kita masuk di menu pendidikan. Namun saya informasikan sebelumnya kepada teman-teman semuanya bahwa teman-teman boleh ketika nanti membutuhkan informasi atau berkaitan dengan artikel, bisa teman-teman membaca, berkunjung di artikel-artikel yang sudah saya share ini. Baik, kita mulai, lanjut saja untuk pengisian lembar monitoringnya. Jadi kita pilih di menu pendidikan, kemudian di situ ada pilihan, ada mata kuliah, kemudian ada presensi mata kuliah, ada tugas mata kuliah, dan juga bimbingan karya tulis, dan ada juga penilaian mata kuliah. Nah, untuk mengisi lembar monitoring kita pilih yang pilihan nomor 3, yaitu bimbingan karya tulis. Kita klik teman-teman ya. Kemudian akan loading, berproses untuk menuju ke halaman bimbingan karya tulis. Di dalam baik, ini kita sudah keluar dalam bimbingan lembar halaman bimbingan karya tulis ini. Sebelumnya saya sampaikan tentang apa itu bimbingan karya tulis, kemudian saya prolog dulu, penjelasan dulu. Silahkan teman-teman untuk bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, di halaman ini saya juga menyampaikan tentang beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang buku panduan penyusunan KTI. Mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan buku panduan tersebut dari Prodi, namun ini teman-teman saya bantu untuk kembali mendapatkan, barangkali untuk filenya sudah hilang atau dimana mencari nggak ketemu-temu. Teman-teman bisa berkunjung di website saya untuk cari di bimbingan karya tulis, kemudian teman-teman lakukan di sini untuk download. Saya lakukan ya teman-teman ya, silakan disimak. Di sini kita klik untuk link download, kemudian akan melanjutkan untuk proses pendownloadan seperti pada tampak di layar di sebelah kiri bawah. Ini proses pendownloadan ya dari panduan KTI. Jadi bisa teman-teman dapatkan kembali untuk dipelajari seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan metode bimbingan saya. Nah, ini saya sampaikan dalam bentuk video yang sebelumnya kemarin, untuk teman-teman simak, pahami, sehingga nanti dalam proses bimbingan dapat sesuai dengan yang saya arahkan dan dapat berjalan dengan lancar. Dan jika teman-teman mengalami kendala untuk memahami kembali ya, silakan teman-teman berkunjung kembali dan bisa
teman-teman klik video ini. Coba saya tunjukkan teman-teman ya. Klik, nanti kemudian akan di layar berikutnya muncul yaitu Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Dilanjutkan dengan teman-teman sendiri untuk menyimak dan memahami kembali. Untuk selanjutnya kita kembali lagi ke halaman tentang bimbingan karya tulis. Untuk poin berikutnya yaitu ada tentang lembar monitoring bimbingan. Nah ini adalah di mana teman-teman mengisikan hasil bimbingan yang sudah berproses, teman-teman nanti masuk ke dalam poin ini. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa di poin terakhir yang keempat itu saya menyampaikan juga tentang panduan pengisian lembar monitoring bimbingan, yang mana ini saya informasikan secara tertulis ya. Teman-teman nanti bisa klik di sini, bahkan nanti kalau sudah video ini selesai saya akan menyampaikan juga di sini ada tambahan menu untuk panduan secara video ya, sehingga teman-teman bisa simak kembali. Silahkan pilih mau pakai secara tertulis maupun mendengarkan video dari saya. Baik, kita masuk ke lembar monitoring bimbingan. Di sini muncul ya tanda klik. Silakan teman-teman untuk melakukan proses klik. Selanjutnya akan berproses menuju di lembar monitoring saya. Oke, ini sudah muncul. Jadi begini bentuk untuk lembar monitoring bimbingan karya tulis dari saya. Dimana untuk tampilannya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti bisa saja muncul dengan berbagai variasi yang berbeda. Jika teman-teman menggunakan versi HP, nanti juga akan menyesuaikan ya untuk bisa diisi di HP dalam bentuk yang nanti ya sesuai dengan kapasitas yang ada di HP teman-teman ya. Kemudian jika teman-teman menggunakan tablet juga lembaran monitoring ini akan menyesuaikan nanti dengan di tablet teman-teman. Kemudian yang versi ketiga yaitu dengan versi desktop atau menggunakan PC ya, CPU, nanti juga akan tampak mengikuti ya dari CPU teman-teman semuanya. Kemudian dalam tampak layar ini saya menggunakan dengan PC atau CPU ya, jadi tampaknya seperti ini. Kemudian kita melanjutkan proses untuk pengisiannya. Kita mulai ya teman-teman ya. Kita isi untuk nama lengkapnya. Silahkan teman-teman masukkan nama lengkap. Di sini saya kasih contoh nama saya. Itu Anda masukkan di sini secara lengkap ya. Kemudian melanjutkan untuk pengisian name. Ya, masukkan biasanya kalau name untuk kalian itu ada P27277. Kemudian tahun masuk ya, dilanjutkan dengan urutan absen misalkan di sini 16. Nah, itu. Kemudian di prodi, ya teman-teman ada di prodi mana? Kalau untuk KTI ada di prodi D3 ya. Silakan masukkan angka D3 garis miring kemudian di kelas A misalkan. Itu ya. Kemudian untuk selanjutnya pengisian nomor handphone ya, yang sering digunakan atau yang aktif. Nah, dalam layar tampak ini untuk nomor handphone yang saya, dan barangkali nanti teman-teman kalau sudah rutin sering mengisi mungkin akan tampak dengan sendirinya seperti ini. Ya, jika memang belum ya silakan untuk dimasukkan kembali nomor handphone teman-teman semuanya. Kita klik saja langsung karena sudah tampil. Kemudian ada isian email juga, silakan masukkan juga email teman-teman yang digunakan atau yang aktif ya, sehingga nanti kita bisa untuk feedback ya, barangkali ada file yang perlu saya informasikan ke teman-teman, ataupun selain melalui dari HP bisa melalui dengan email. Untuk selanjutnya kita mengisi di judul karya tulis teman-teman ya. Ini saya misalkan penata laksanaan pasien amputasi transtibial tungkai kanan karena
trauma menggunakan PTB prosthesis. Nah, ini saya misalkan ya teman-teman ya, silakan ini sesuaikan dengan judul dari karya tulis teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita mengisi di tanggal bimbingan. Nah, ini kapan dilaksanakan bimbingan tersebut silakan diisikan ya. Kalau misalkan dalam saat ini saya menyampaikan ini di tanggal 21 di bulan Januari 2021. Nah, silakan klik, nanti akan muncul. Kemudian waktunya kapan? Nah, silakan diisikan. Kalau bimbingan dengan saya yang saat masih online ya, saya utamakan untuk di jam 20.00 ya teman-teman ya. Nah, diisi secara lengkap untuk jam dan menitnya di jam 8 gitu. Kemudian untuk pembahasannya kita di pembahasan bab berapa. Nah, itu kan nanti teman-teman juga akan bertahap ya. Jika nanti sudah selesai di bab 1 kan kita menjadi bab 2 sampai ke bab 5. Nah, ini silakan diisi. Misalkan ini baru pertama kali dan masih di awal pembahasannya kita di bab 1, silakan klik bab 1. Kemudian nah ini silakan teman-teman menulis apa yang sudah didapati setelah kita diskusi, catatan-catatan yang penting atau revisian yang kira-kira saya sampaikan secara poin-poinnya. Silakan, nggak harus rata komplit semuanya, nggak apa-apa, tapi isikan ya. Misalkan pembahasan tentang tujuan ya, tentang tujuan manfaat ya gitu. Nah, misalkan seperti ini satu contoh simpelnya. Silakan kalau teman-teman nanti mau melengkapi dilengkapi. Saya kasih contoh seperti ini, pembahasan tentang tujuan dan manfaat gitu ya teman-teman ya, dan manfaat. Nah, ini silakan. Kemudian nah selanjutnya adalah teman-teman melakukan proses tanda tangan ya. Saya contohkan, misalkan tanda tangan saya ini ya. Oke. Nah, silakan. Kemudian dilanjutkan dengan submit, teman-teman ya. Ini berproses menunggu. Nah, keluarlah untuk ucapan terima kasih. Kemudian disampaikan bahwa silakan mengisi setelah selesai bimbingan. Oke, saya kira sudah selesai seperti itu untuk teman-teman pengisian lembar monitoringnya, dan itu silakan lakukan teman-teman terus-menerus setelah selesai bimbingan dengan saya, sehingga nanti saya dapat mengontrol, mengecek dari hasil isian teman-teman. Kemudian juga saya memastikan bahwa bimbingan dengan teman-teman itu sampai di mana, sehingga nanti saya bisa langsung menyesuaikan ya ketika akan memulai bimbingan dengan teman-teman. Karena ya dengan jumlah ya mahasiswa bimbingan yang tidak sedikit, kadang kita juga lupa ya teman-teman ya. Selain itu juga dengan aktivitas yang lainnya, sehingga saya antisipasi dengan menggunakan lembar monitoring bimbingan Kardus ini dapat mengantisipasi supaya nanti kita dapat segera langsung atau berproses untuk bimbingan gitu ya teman-teman ya. Baik, saya kira cukup untuk penyampaian ya, pembahasan tentang pengisian lembar monitoring bimbingan Kardus ini. Saya harapkan teman-teman juga bisa sudah memahami dan mempraktekkan. Jika nanti memang belum memahami dan untuk belum bisa melakukan, silakan untuk kembali lagi menyimak video ini sehingga sampai teman-teman untuk bisa dipahami dan dikuasai. Baik, saya kira untuk pembahasan cukup sampai di sini, dan saya berpesan jika memang video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, silahkan untuk melakukan like ya, dan di share ke teman-temannya, silahkan supaya nanti teman-temannya juga mendapatkan informasi ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan subscribe dan tanda loncengnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini untuk penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.